Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Laporan praktik umum perihal perbanyakan jeruk mameh Mandarin Medan dengan metode grafting dan penerapan manajemen off-season di CV Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta akan disampaikan oleh mahasiswa praktik umum Bapak Saudara Akbar Dewantara Veroja. Selamat menyimak, selamat menyaksikan generasi pembelajar, sebab students today, leaders tomorrow. Baik, di sini judul saya praktik umum perbanyakan jeruk Mandarin Medan dengan metode grafting dan penerapan manajemen off-season di CV Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Yang dimana yang disusun oleh Akbar Dewantara Peroza, saya sendiri dengan NPM 22 14 16 10 47 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2025. Ya, baik, di sini ada profil CV Pandawa Kencana Multifarm yang dimana CV Pandawa Kencana Multifarm ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan terpadu berbasis organik. Perusahaan ini secara resmi berdiri sejak dari tahun 2005 meskipun aktivitas awalnya sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi pertanian sudah dimulai sejak tahun 1999. Berlokasi di Dusun Pengenjurang, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cakringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. CV Pandawa memiliki lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, edukasi, dan pelatihan. Fokus utama usahanya adalah menciptakan sistem pertanian organik dan pemanfaatan mikroorganisme seperti probiotik dalam aktivitas budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan pembuatan pupuk organik. Baik, di video bisa kita lihat ini adalah sampel dari batang bawah menggunakan jeruk Mandarin Medan dan atasnya itu jeruk nipis manis terdapat pada video yang akan digunakan. Kegiatan selanjutnya yaitu proses pemotongan plastik okulasi yang akan digunakan untuk mengikat dan atau menyambung dari entres atas dengan batang bawah. Dilanjutkan dengan kegiatan proses pemotongan batang atas. Proses ini memang harus menggunakan tingkat kesterilan yang tinggi. Mengapa dengan tingkat kesterilan yang tinggi ini diperlukan? Karena nanti jika dia terkontaminasi dari batang atas ini akan berisiko akan kematian ataupun kegagalan. Makanya di tingkat ini hanya diperlukan tingkat kesterilan yang tinggi, dan penggunaan karter itu jika sudah digunakan seusahanya dicuci kembali karena pertemuan kambium itu sangat harus bersih. Nah, dilanjutkan dengan proses penutupan atau pengikatan dari batang atas dan batang bawah yang menggunakan plastik okulasi. Proses ini juga diperlukan kerapatan atau tingkat kekuatan pengikatan harus secara maksimal dengan tujuan tidak masuknya air hujan yang bisa masuk ke sela-sela proses penyambungan tersebut. Nah, sebelum proses penyambungan ini tadi terjadi, untuk prosedur di CV Pandawa Kencana Multifarm ini ada penambahan pendawa tunas, yang mana pendawa tunas ini mempercepat proses tunas tumbuh atau penyatuan kambium.
Bisa kita lihat ini adalah hasil dari grafting atau sambung sisip dari jeruk mandarin Medan, dan batang atasnya jeruk nipis manis. Bisa kita lihat pada video hasil dari sambung sisip. Proses selanjutnya yaitu pemberian hormon pertumbuhan pada jeruk mandarin Medan. Bisa kita lihat pada video. Ini ada contoh proses sampel yang sudah jadi, yang berumur memasuki 1 bulan sampai 2 bulan, yang dimana hasilnya dari sambung sisip ini terdapat pucuk yang sudah mulai muncul dan plastiknya sudah dilepas. Dan selanjutnya yaitu penerapan metode manajemen obsession pada jeruk. Untuk sampel yang dipakai ini adalah jeruk mandarin Medan juga. Bisa kita lihat pada video. Pematahan pucuk dominansi apikal ini sekitar berukuran 3 cm di atas pucuk itu dipatahkan atau dipotong. Dan untuk daun-daun yang sudah mati pun dibuang. Juga ranting-ranting yang sudah tidak dialiri kambium dipotong juga. Dengan tujuan mengapa? Supaya nanti nutrisi fokus pada proses pembungaan sehingga membuat pembuahan pada di luar musim. Ini adalah proses pembuatan hormon pembungaan dengan takaran 2 mili untuk hormon pembungaan itu untuk setara dengan 1 liter air. Hormon pembungaan ini diaplikasikan 1 kali dalam 1 kali musim. Dengan tujuan kenapa pemberian hormon pembungaan ini? Sehingga nanti membantu proses pembungaan pada tanaman jeruk itu bisa dapat secara maksimal. Bisa kita lihat pada video itu adalah proses pengaplikasian hormon pembungaan, yaitu di mana hormon pembungaan itu diberikan pada bagian belakang daun, karena stomata itu berada di belakang daun, sehingga diharapkan nanti membantu proses pembungaannya lebih cepat. Dipastikan semua terkena untuk bagian belakang daun tersebut. Pada video ditunjukkan proses pemberian booster pada tanaman jeruk mandarin Medan yang di manajemen obsession, yang dimana untuk takarannya 1 liter booster untuk 10 liter air dalam sekali pengaplikasian manajemen obsession pada jeruk.